Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa-siswi kelas 10 SMA Kebangsaan di pembelajaran biologi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium, maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Apa sih itu keanekaragaman hayati? Kita akan mempelajarinya di bab berikut ini. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian dari keanekaragaman hayati, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestarian. Pengertian dari keanekaragaman hayati itu sendiri adalah keanekaragaman yang ditunjukkan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri lainnya. Keanekaragaman hayati terdiri dari 3 macam, yaitu ada keanekaragaman tingkat gen, ada keanekaragaman tingkat jenis, dan ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman yang timbul karena adanya variasi susunan gen dalam suatu spesies. Contohnya, pada spesies kucing terdapat variasi seperti kucing Anggora berbulu panjang, kucing Siam, dan kucing Baines. Nah, ini adalah contoh keanekaragaman tingkat gen. Contoh lainnya itu misalnya terdapat pada buah mangga. Misalnya ada mangga arum manis, ada mangga Indramayu, ada mangga kueni, ada mangga madu. Nah, mereka itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Kenapa keanekaragaman tingkat gen? Karena keanekaragaman tingkat gen itu terdiri dari satu spesies, namun memiliki variasi yang berbeda. Contoh lainnya pada jeruk. Contohnya ada jeruk mandarin, ada jeruk BW, ada jeruk Medan, ada jeruk Sunkist. Nah, semua jeruk yang Ibu sebutkan tadi itu adalah keanekaragaman tingkat gen. Ingat, keanekaragaman tingkat gen kuncinya adalah mereka satu spesies namun memiliki variasi yang berbeda. Sampai sini keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Misalnya di halaman terdapat pohon mangga, mawar, semut, belalang, kupu-kupu, dan melati. Nah, ini merupakan keanekaragaman tingkat jenis. Bedanya dengan keanekaragaman tingkat gen, kalau keanekaragaman tingkat jenis itu ada di suatu tempat, namun terdiri dari berbagai spesies. Kalau yang gen tadi, satu spesies yang terdiri dari berbagai variasi. Nah, kalau tingkat jenis, ini di satu tempat terdiri dari berbagai variasi. Contoh lainnya, nah misalnya di rumah kalian punya taman. Nah, ibu kalian misalnya nanam mawar, anggrek, aglonema, kemudian ada bunga krisan, kemudian di sana terdapat ulak, ada kupu-kupu, ada semut. Nah, itu merupakan keanekaragaman tingkat jenis. Mereka ada di satu tempat namun terdiri dari berbagai spesies. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman yang timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem hutan, ada ekosistem laut, ada ekosistem rawa, dan ekosistem lainnya. Nah, di sini misalnya di ekosistem sungai, terdapat bebatuan, terdapat pasir, terdapat ikan air tawar, terdapat siput, kemudian terdapat tumbuhan air yang merupakan penghuni dari ekosistem sungai. Sampai sini, Ibu harap kalian bisa membedakan antara keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, misalnya keanekaragaman spesies. Nah, di sini ada nyamuk, kemudian ada kucing. Nah, kucing ini maksudnya keanekaragaman tingkat spesies ini keanekaragaman tingkat gen ya, Nak ya. Jadi tingkat keanekaragaman tingkat spesies atau tingkat gen itu sama. Nah, di sini ada kucing yang berwarna orange, dan ada kucing yang berwarna hitam putih. Nah, ini mereka satu spesies atau keanekaragaman tingkat gen, di mana mereka sama-sama kucing, namun memiliki variasi warna yang berbeda. Kemudian terdapat tumbuhan paku, kemudian terdapat kantong semar, di sini ada yang berwarna marun, dan juga ada yang berwarna hijau. Kemudian keanekaragaman tingkat ekosistem, ini ada ekosistem hutan, ekosistem air
laut, ekosistem air tawar, dan ekosistem gurun. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai oleh adanya fauna bertipe oriental, australis, dan peralihan. Kemudian memiliki tumbuhan flora bertipe Malaysiana, memiliki hewan dan tumbuhan yang endemik, memiliki hewan dan tumbuhan yang langka. Nah, penyebaran flora tadi kan terbagi menjadi 3, yaitu oriental, australis, dan peralihan. Yang pertama adalah kawasan Malaysiana. Kawasan Malaysiana terdiri dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Ini merupakan penyebaran flora Indonesia di kawasan Malaysiana, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Nah, pohon di hutan hujan tropis kawasan Malaysiana terdiri dari beberapa contoh, yaitu ada pohon kamper, ada kampar meranti, dan ada keruing. Nah, jika dilihat secara fisiologinya dan morfologi terdiri dari tanaman yang berbatang besar, kemudian tinggi dan memiliki kanopi yang sangat rimbun. Bisa dilihat pada gambar, pohonnya besar-besar pada hutan tropis di kawasan Malaysiana. Nah, kemudian ada savana tropis, ada hutan hujan tropis, dan vegetasi bakau. Nah, selanjutnya penyebaran fauna di Indonesia. Kalau tadi penyebaran flora, penyebaran flora ini adalah penyebaran tumbuhan atau penyebaran tumbuhan di Indonesia. Ada kawasan Malaysiana, itu Malaysia, Filipina, Indonesia. Nah, karena kita membahas tentang Indonesia, maka kita akan fokus ke Indonesia. Ini penyebarannya ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penyebaran fauna di Indonesia. Kalau penyebaran fauna, yang pertama itu ada daerah orientalis yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ini orientalis atau Asia. Nah, kawasan ini dibatasi oleh garis Imaginer Welles yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Meskipun jarak keduanya sangat dekat, namun jenis fauna yang hidup di pulau tersebut sangat berbeda. Nah, jika kita lihat pada peta, nah ini tadi kita garis Welles, ya nak ya garis Welles. Ini yang membedakan keanekaragaman hayati. Nah, ingat tadi ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Nah, kenapa disebut garis Imaginer Welles? Karena yang menemukan adalah Welles. Ini terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan di antara Bali dengan Lombok. Ya, meskipun Bali sangat Lombok tadi kita lihat pada peta sangat dekat, namun mereka memiliki keanekaragaman fauna yang berbeda. Nah, ciri-ciri di daerah orientalis itu mamalia berukuran besar, contohnya itu ada gajah Sumatera, kemudian juga ada banteng, dan ada harimau Sumatera. Selanjutnya, banyak jenis primata, ada orang hutan atau Pongo pygmaeus obeli, orang hutan Kalimantan atau Pongo pygmaeus, ada kera atau maca fascicularis. Kemudian warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam, misalnya burung rangkong, murai, dan beberapa jenis lainnya. Nah, contohnya nih, misalnya kita kan ada di kawasan oriental, karena kita ada di Pulau Sumatera. Sekalian perhatikan warna-warna burung, contohnya seperti burung kutilang, burung gereja, itu kan mereka memiliki warna yang kurang menarik, di mana mereka didominasi oleh warna hitam dan juga warna coklat. Kemudian kalau di orientalis, itu memiliki mamalia yang berukuran besar, kemudian memiliki banyak jenis primata. Selanjutnya penyebaran fauna Indonesia di daerah Australis, kawasan Indonesia bagian timur, meliputi Papua dan
pulau kecil di sekitarnya, serta Tanimbar. Kawasan ini dibatasi oleh garis Lydekker. Kalau tadi di kawasan orientalis garis Welles, kalau di Australis garis Lydekker. Nah, ciri hewan daerah Australis, mamalia berukuran lebih kecil, memiliki mamalia berkantong, misalnya walabi kecil atau Dorcopsulus swaneurni, walabi semak, Tilogale bruini, kanguru pohon, Dendrolagus ursinus. Nah, ini merupakan mamalia berkantong versi Indonesia. Karena jika di Australia itu memiliki kanguru yang sangat besar, di Indonesia juga memiliki kanguru, namun kanguru pohon ukurannya sangat kecil dan mereka sering berada di pepohonan. Selanjutnya, warna bulu burung lebih menarik dan beragam. Misalnya burung cendrawasih atau Paradisea minor, burung kasuari atau Casuarius casuarius. Nah, jadi warna burung di daerah Australis ini warnanya lebih menarik, di mana kalian tahu warna burung cendrawasih itu terdiri dari beberapa warna, burung kasuari juga sama, warnanya lebih menarik, dan terdiri dari warna-warna yang lebih cerah dibandingkan di kawasan orientalis. Selanjutnya daerah peralihan, meliputi Sulawesi, Sumbawa, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kawasan ini dibatasi oleh garis Welles di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Di antara kedua garis tersebut terdapat garis keseimbangan, yaitu garis Weber. Nah, jadi kalau di orientalis tadi ada garis Welles, kalau di Australis tadi ada garis Lydekker, kalau di daerah peralihan itu ada namanya garis keseimbangan, yaitu garis Weber. Nah, ciri dari daerah peralihan, pada daerah peralihan atau transisi oriental Australia, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, terdapat hewan-hewan dengan ciri khas tersendiri, yaitu komodo atau Varanus comodiensis, dan di Pulau Komodo di NTT, babi rusa atau babirusa, anoa, Bubalus depressinornis, dan burung maleo, Marcocephalon maleo di Sulawesi. Ini adalah beberapa contoh flora dan fauna di daerah peralihan. Untuk faunanya ada komodo, ada babi rusa, ada anoa, dan ada burung maleo. Nah, bisa kalian lihat, di sini ada garis Welles. Ya, di sini ada garis Welles, kemudian di sini ada garis Weber atau garis keseimbangan, kemudian di sini ada garis Lydekker. Ya, nah, ini merupakan ada Kalimantan, kemudian ada Sumatera, ada Jawa. Nah, ini ada Pulau Bali dan juga Lombok. Ini kan sangat dekat, ya, sangat dekat, tapi dibatasi oleh garis Welles. Mereka meskipun dekat, namun memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang berbeda. Nah, kemudian di garis Lydekker ini ada Pulau Papua, kemudian pulau-pulau kecil di sekitarnya, dan terdapat di Pulau Tanimbar juga yang merupakan daerah Australis, di mana memiliki primata yang juga ukurannya lebih kecil, kemudian juga memiliki burung yang warnanya menarik. Nah, di sini ini terdapat daerah peralihan yang dibatasi oleh garis Weber. Ya, Ibu harap kalian bisa membedakan antara kawasan Australis, orientalis, dan juga kawasan peralihan. Nah, ini contoh dari burung maleo, terdiri dari warna hitam dan putih. Nah, ini burung cendrawasih, di mana warna burungnya sangat menarik, ini terdapat pada kawasan Australis. Nah, ini adalah burung gosong. Burung kasuari, nah ini walabi dan juga kanguru pohon yang ada di kawasan Australis. Mereka mirip dengan kanguru yang ada di Australia, mereka juga memiliki kantung, tetapi ukurannya lebih kecil. Nah, hewan dan tumbuhan endemik. Hewan endemik itu adalah hewan atau tumbuhan yang ada di daerah tersebut, atau hewan atau tumbuhan asli daerah tersebut. Contohnya hewan endemik, komodo
atau Varanus komodiensis ada di Pulau Komodo, badak bercula 1, Rhinoceros sondaicus ada di ujung Kulon Banten, ada babi rusa, ada musang Sulawesi, dan ada tarsius. Kemudian untuk tumbuhan endemik ada Rafflesia arnoldi di hutan-hutan Bengkulu, Sumatera Barat, dan Jambi. Ada Rafflesia bornensis di Kalimantan, ada matoa atau Pometia pinnata, ada ratu selur permata hijau atau strong London macrobotris. Nah, untuk matoa ini kebetulan di SMA Kebangsaan ini memiliki pohonnya, meskipun dia tumbuhan endemik, namun dia bisa dikembangkan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman tersebut. Hewan dan tumbuhan langka, badak Sumatera, harimau Sumatera, tapir, dan komodo itu merupakan hewan langka dan sudah dilindungi keberadaannya. Selanjutnya tumbuhan langka ada matoa, ada gandaria, ada badalis, sawo keci, dan bendo. Ini juga tumbuhan-tumbuhan yang sudah dilindungi karena mereka terancam punah atau statusnya tumbuhan langka. Nah, manfaat keanekaragaman hayati, penghasil sumber daya hayati, sumber kayu, sumber karbohidrat, dan juga protein, sumber obat-obatan dan kosmetik, sumber plasma nutfah atau sumber gen, sumber perikanan, sumber sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata, manfaat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Ya, contohnya salah satu contohnya apabila kita pergi ke kebun binatang itu terdiri dari beraneka ragam jenis binatang yang mayoritas dari mereka adalah hewan-hewan dilindungi. Apakah boleh kebun binatang melakukan hal itu? Tentu saja boleh, karena itu juga sebagai usaha pelestarian atau menjaga keanekaragaman hayati. Nah, penyebab hilangnya keanekaragaman hayati yang pertama, hilangnya habitat atau tempat tinggal. Hilangnya habitat adalah menyusutnya materi pada tempat yang sesuai atau cocok untuk hidup. Daftar merah IUCN International Union for Conservation of Nature menunjukkan bahwa hilangnya habitat diakibatkan oleh manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan, serta bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan, yang menyebabkan hilangnya habitat dari flora dan fauna. Yang kedua, spesies-spesies eksotik, introduksi spesies. Introduksi spesies adalah suatu upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang telah memiliki spesies lokal. Misalnya di Indonesia, penggunaan padi unggul telah menyebabkan punahnya padi tradisional. Degradasi habitat adalah kerusakan akibat polusi atau pencemaran. Misalnya pencemaran tanah, hujan asam ini terdapat di daerah-daerah industri, kemudian udara, polusi asap kendaraan dan pabrik, dan air pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke kali, sungai, atau laut. Ini akan mempengaruhi kelanjutan atau kelangsungan hidup ikan-ikan yang ada di kali, sungai, ataupun laut. Selanjutnya ada eksploitasi flora dan fauna secara berlebihan. Eksploitasi maksudnya pengambilan flora dan fauna secara berlebihan dari alam. Kemudian industrialisasi kehutanan dan perikanan. Para petani cenderung menanam tumbuhan atau hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sehingga hewan atau tumbuhan yang kurang unggul akan tersingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau perkebunan hanya menanam satu jenis tumbuhan. Kemudian perubahan iklim global ini juga dapat mempengaruhi kelangsungan hidup keanekaragaman hayati. Usaha pelestarian keanekaragaman hayati melalui konservasi, beberapa bentuk konservasi cagar alam. Ya, ini adalah contoh usahanya, yaitu kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, ekosistem yang khas sehingga perlu dilindungi. Contohnya cagar alam, hutan pinus, Jantoy di Aceh, cagar alam lembah Anai di Sumatera Barat, atau kalian mengetahui cagar alam lainnya yang ada di Indonesia, di mana itu merupakan kawasan suaka alam yang memiliki tumbuhan, hewan, dan ekosistem yang khas yang perlu dilindungi. Nah, cara keduanya itu dengan suaka marga satwa, yaitu
Kawasan suatu alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa atau hewan yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Nah, contohnya Suaka Marga Satwa ini ada komodo di Pulau Komodo, kemudian juga ada badak bertulas satu di ujung kulon. Kemudian ada Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Taman ini biasanya dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Nah, untuk kalian yang ada di pesisir barat, kalian melintasi Taman Nasional yaitu TMBBS, di mana itu merupakan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di sana juga merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi. Selanjutnya, taman wisata alam yaitu kawasan pelestarian alam dengan tujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Taman buru yaitu kawasan yang di dalamnya terdapat potensi satwa buru yang diperuntukkan untuk rekreasi berburu. Contoh Taman Buru Pulau Pini di Sumatera Utara, Taman Buru Semidang Bukit Kelabu di Bengkulu. Nah, kenapa sih Taman Buru ini perlu diadakan? Karena untuk menghindari orang-orang yang hobi hobi berburu, mereka melakukan berburu di hutan. Makanya diadakan atau dibentuk suatu taman buru untuk menyalurkan hobi orang-orang yang suka berburu supaya ia tidak melakukan perburuan di hutan secara liar. Kemudian melalui peraturan perundang-undangan, ini bertujuan untuk melindungi beberapa jenis hewan yang terdapat di Indonesia. Jadi hewan yang langka atau terancam punah ini juga terdapat pada undang-undang, mereka berstatus dilindungi. Kemudian melalui Kepres, misalnya keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 yang telah menetapkan beberapa tumbuhan dan hewan asli Indonesia sebagai tumbuhan dan hewan nasional. Kemudian konservasi in situ, usaha konservasi atau pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, taman hutan raya, dan taman laut. Ini merupakan konservasi in situ, ya. In situ berarti ada di habitat aslinya. Konservasi ex situ, usaha konservasi atau pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya kebun raya, taman safari, kebun koleksi, dan kebun binatang. Nah, contohnya kalian pasti pernah pergi ke kebun raya atau taman safari. Di sana terdapat harimau Sumatera, terdapat gajah Sumatera, dan terdapat beberapa jenis hewan endemik. Kenapa mereka ada di sana? Karena itu merupakan pelestarian secara ex situ. Mereka dibawa di luar habitat aslinya, namun di kebun raya atau taman safari tersebut, zonasi hewan-hewan tertentu tersebut didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan habitat aslinya. Nah, tumbuhan dan hewan asli Indonesia yaitu Rafflesia arnoldi sebagai bunga langka, melati sebagai bunga bangsa, elang Jawa sebagai satwa udara nasional, ikan solera merah sebagai satwa air nasional. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita membahas tentang keanekaragaman hayati sudah selesai. Di sini kalian sudah mengetahui apa-apa saja tingkat keanekaragaman. Tadi ada tingkat gen, ada tingkat jenis, ada tingkat ekosistem, kemudian ada juga penyebaran flora dan fauna, di mana yang penyebaran fauna tadi ada di kawasan Malaysiana, yang penyebaran fauna tadi ada di kawasan orientalis, kemudian australis, dan juga peralihan. Kalian sudah belajar juga hal-hal apa saja yang sudah yang dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati tersebut dan cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati tersebut. Semoga pertemuan kali ini dapat menambah pengetahuan kalian dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.